Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu melimpah keutamaan, fadilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita semua. Saking banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, banyak dari kenikmatan-kenikmatan tersebut yang luput dari pantauan kita. Kita tidak menyadari kalau itu adalah nikmat besar. Nyaris tidak pernah kita syukuri. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Lantaran teramat banyak nikmat demi nikmat yang Allah berikan dan kita rasakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan, banyak di antara manusia tertipu dengan nikmat tersebut, terlena dengan nikmat tersebut, tidak sadar kalau itu adalah nikmat besar. Baru dia menyadari ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sihhatu wal faragh. Yang pertama, nikmat kesehatan. Manusia tidak akan pernah menghargai kesehatan yang Allah berikan sampai Allah uji dengan datangnya penyakit. Sebelum datang penyakit, jarang di antara umat manusia menyadari betapa besar nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Yang kedua, al-faragh, nikmat dalam bentuk waktu luang. Waktu dan kesempatan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang seringkalinya disia-siakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya dengan kesempatan yang diberikan, hamba tersebut semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
semakin baik kualitas keimanannya, semakin bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi karena dia tidak menyadari bahwasanya waktu, kesempatan, umur, usia adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak di antara hamba-hamba Allah yang mengabaikan dan melalaikannya. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada detik ini, pada kesempatan ini Allah mudahkan kita duduk bersimpuh di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka saling mengingatkan, dalam rangka saling memberikan peringatan agar kita sadar dengan tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia untuk mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk kembali sadar, kembali kepada jalan yang benar. Mungkin sebelum ini kita sempat lupa, mungkin sebelum ini kita sempat lalai. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita berkumpul dengan orang-orang yang mulia dalam rangka at-tawasi bil haq wat-tawasi bis sabr, saling mewasiatkan dengan kebenaran, saling mewasiatkan dengan kesabaran, kita kembali ingat, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Itu sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Sahabat yang mulia Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau berkata, yang ucapan beliau ini singkat lafadznya namun padat maknanya, mudah kita ingat tetapi besar manfaatnya, dalam dan luas apa yang beliau nasihatkan dalam ucapan beliau berikut ini. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an-nas niyam. Kebanyakan manusia itu tertidur, lelap dalam mimpinya. Fa idza matu intabahu. Ketika datang ajal baru mereka sadar. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. An-nasu niyam. Kebanyakan manusia itu tertidur lelap dalam mimpi-mimpinya. Ada yang bermimpi ingin menjadi orang yang paling berkuasa di muka bumi. Dia wujudkan mimpinya dengan mengerahkan segala apa yang dia miliki, segala apa yang dia mampui. Sampai pada tingkatan dia halalkan segala cara hanya untuk menduduki tahta tertinggi. Begitu datang ajal wal'iyadu billah, baru dia sadar ternyata bukan untuk itu dia diciptakan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ada pula di antara umat manusia terlena dalam impiannya, ingin hidup lebih baik. Capek dengan segala keterbatasan, lelah dengan segala kekurangan, ingin hidup lebih baik. Masa depannya dalam benaknya, di pelupuk matanya hanya urusan dunia. Dia ingin membangun rumah yang megah.
Dia ingin melengkapi isi rumahnya dengan fasilitas-fasilitas mewah. Semua dia habiskan untuk itu agar tercapai dan terwujud keinginannya. Dia ingin membahagiakan istrinya. Dia ingin membahagiakan anak-anaknya. Sampai pada titik dia harus memilih antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau mewujudkan mimpinya. Dia lebih memilih mewujudkan mimpinya daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada titik dia berada di batas keharaman yang tidak boleh dilampaui. Hanya gara-gara ingin mewujudkan mimpi, batasan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi dihormati. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Terus dalam impiannya, terus lelap dalam angan-angannya. Fa idza matu intabahu. Ketika ajal tiba baru sadar. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Dan itu sudah terlambat. Apa yang dipesankan oleh sahabat yang mulia Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah menjadi renungan untuk kita semua, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Sadar sebelum terlambat. Bangun dari mimpi-mimpi kita sebelum ajal tiba, dalam keadaan kita belum punya bekal yang memadai. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Inilah kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk muhasabah, untuk mengoreksi diri kita, introspeksi diri. Apa yang kurang pada diri saya, apa yang harus dilengkapi pada diri saya, seberapa baik takwa saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seberapa bagus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaskah kita menjadi ahlul jannah atau justru sebaliknya, sifat-sifat penduduk neraka semakin lengkap pada diri kita, wal'iyadu billah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan hamba-hambanya tanpa terkecuali untuk meningkatkan kewaspadaan, untuk mengkhawatirkan sebuah hari yang pasti terjadi. Siap tidak siap pasti akan tiba. Suka tidak suka tidak bisa ditunda. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Itulah yaumul qiyamah. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 281, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan hamba-hambanya yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian dengan sebuah hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua yang saat ini hidup menapakkan kaki di atas tanah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, beralaskan tanah, beratap langit yang sama, nanti di yaumul qiyamah suka tidak suka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sekedar dongeng, dan ini bukan dongeng,
Ini bukan legenda atau mitos untuk menakut-nakuti. Ini sebuah kepastian. Akan ada yaumul qiyamah, hari di mana seluruh umat manusia dari Nabi Adam alaihi salam sampai manusia terakhir yang melihat kehancuran alam semesta dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan bersama dengan yang sejenis untuk mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat." Dan di hari itu setiap jiwa akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Wahum la yudlamun. Tidak ada satupun yang terzalimi pada hari itu. Ma'asyiral muslimin, na'azzani Allah wa iyyakum. Agenda yang begitu banyak dari urusan duniawi hentikan sejenak. Rencana-rencana dari pencapaian-pencapaian yang sudah kita canangkan, hentikan sejenak. Buka Al-Quranul Karim, baca dengan seksama firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 281. Renungkan sejenak sebelum terlambat. Allah memilih kita dengan memberikan kesempatan untuk ingat pada hari ini, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, akan tiba satu hari yang tidak bisa diundur ataupun ditunda, di mana semua makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa segala penyesalannya. Ketika dibangkitkan, manusia betul-betul tersadarkan. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari itu setiap manusia akan teringat jelas apa yang sudah dia lakukan semasa hidupnya. Dihantui dengan segala kesalahan, dihantui dengan segala dosa, dihantui dengan segala perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kekurangan dan aib kita tertutupi dengan sempurna. Belum ada yang tahu. Nanti di yaumul qiyamah yang selama ini kita tutupi, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, itulah yang akan menghantui kita ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mampukah kita menanggung dosa-dosa tersebut? Sanggupkah kita menahan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah bagi hamba-hamba yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan memposisikan kita seperti para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain yang mendapatkan jaminan keselamatan resmi dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jangan merasa seperti peserta perang Badar yang dikatakan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam riwayat Al-Imamul Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh peserta perang Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum."
silahkan kalian berbuat sekehendak hati kalian. Sudah diampuni dosa-dosa kalian. Kalau sebagian kita protes, kok enak Ustadz para sahabat, kok enak mereka peserta perang Badar, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beda level. Kalau mau sama, berangkat perang Badar. Namun sudah lewat kesempatan tersebut. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum. Andai kata kita hidup di masa tersebut, saat diwajibkan perang Badar, ma'asyiral muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum, dengan kualitas keimanan kita detik ini, kira-kira di barisan mana kita berdiri? Ma'asyiral muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Di saat teriknya panas matahari pada waktu sholat zuhur membuat kita takut keluar rumah, memenuhi panggilan azan yang kita dengar dengan kedua telinga kita. Berangkat sholat zuhur saja nggak berani, mau gaya-gaya berangkat perang Badar. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau kita nggak sama levelnya dengan para sahabat, khawatirkan diri kita masing-masing. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Kalau setiap insan, terkhusus hamba-hamba Allah yang muslim, saat ditanya apakah Anda takut terhadap hari kiamat, dan ini dijadikan sebagai pertanyaan dalam ujian, saya yakin jawabannya iya, saya takut. Adakah di antara kita yang mengatakan, wah itu hari yang enteng Ustaz? Adakah di antara kita yang kemudian menyepelekan, ah itu mah gampang Ustaz, saya punya orang dalam, saya dekat dengan malaikat penjaga pintu surga misalkan. Tidak akan ada yang berani. Semua mengatakan, ente takut tidak terhadap hari kiamat? Naam, saya takut. Semua akan menjawab dengan jawaban yang sama. Tetapi yang jujur takutnya dengan yang pencitraan takutnya dibuktikan dengan satu ayat. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Kejujuran rasa takut kita terhadap yaumul qiyamah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, surat Al-Baqarah 281, itu dibuktikan dengan satu ayat. Ma'asyiral muslimin, na'azzani Allah wa iyyakum. Kalau ayat ini belum tercermin pada diri kita, sejatinya kita enggak takut. Kalau ayat ini belum nampak pada diri kita, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, omongan kita takut dengan yaumul qiyamah, mohon maaf, omong kosong. Hanifidina a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Apa ayat yang dimaksud? Tersebut di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hasyr, ayat yang ke-18. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, hendaknya setiap jiwa melihat, memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk esok hari.
Kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, wal tandur nafsun ma qaddamat liyaumil qiyamah. Hendaknya setiap jiwa melihat, menimbang bekal yang dia bawa untuk yaumul qiyamah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui detail perbuatan kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini pembuktian hamba-hamba yang takut dengan yaumul qiyamah, dengan segala kedahsyatan yang diberitakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mengkhawatirkan hisab, yang mengkhawatirkan nasrud dawawin, disebarkannya, dibagikannya catatan amalan hamba, yang saleh menerima dengan tangan kanan, yang tidak saleh menerima dengan tangan kiri dari balik punggungnya, yang mengkhawatirkan bagaimana neraka ditampakkan di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengkhawatirkan bagaimana saat dia diperintahkan melewati jembatan terbentang di atas neraka jahanam, ujungnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan gelap gulita. Nanti di yaumul qiyamah, ma'asyiral muslimin a'zani Allah wa iyyakum, tidak ada cahaya yang menerangi. Sumber cahaya yang kita tahu, siang hari dari matahari, malam hari dari rembulan. Dua makhluk ini di hadapan semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-syamsu wal qamar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, nau'ani qa'irani fi nari jahannam. Matahari dan rembulan, dua makhluk ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka jahanam, sehingga tidak ada cahaya pada hari itu. Ma'asyiral muslimin a'zani Allah wa iyyakum, Allah berikan cahaya tergantung keimanan hamba. Kedahsyatan yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kita betul-betul takut, kalau kita betul-betul mengkhawatirkan diri kita, kalau kita betul-betul memikirkan masa depan yang sesungguhnya, dibuktikan dengan surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya dua perkara. Yang pertama, taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya menghasilkan anggukan kepala, kalau hanya menghasilkan tetesan air mata dalam majelis ilmu, lantaran terbawa dengan retorika, tetapi setelah itu tidak ada ketakwaan, maka itu bukan rasa takut yang jujur. Ma'asyiral muslimin a'zani Allah wa iyyakum. Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan dalam kitab beliau Madarijus Salikin, ada kurang lebih 10 jenis tangisan. Kita sedikit melebar. Ada 10 jenis tangisan yang ada pada seorang hamba. Salah satu bentuk tangisan, bukaul munafik, tangisan seorang munafik. Ada tangisan
yang dilihat, dijumpai pada sosok seorang munafik, yaitu tangisan ketika mendengarkan sesuatu yang mengerikan dari azab neraka, dari dahsyatnya yaumul qiyamah, dari ancaman-ancaman yang membinasakan, menangis ketika itu. Tetapi setelahnya tidak ada timbal balik. Hanya sekedar tangisan, setelah itu hilang. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Tak berefek. Itu termasuk tangisan yang berbahaya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Ketakutan kita terhadap yaumul qiyamah dibuktikan kejujurannya dengan dua hal. Yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan kita jalankan. Apa yang dilarang kita tinggalkan. Apa yang diberitakan kita imani tanpa keraguan sedikit pun. Nomor dua, pembuktiannya ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Ini yang dalam istilah syariat kita disebut dengan muhasabah. Pembuktian kedua, yang betul-betul takut dengan yaumul qiyamah, dia akan aktif muhasabah, introspeksi diri. Bukan ngoreksi orang lain, tapi ngoreksi dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan inilah saat yang tepat bagi kita semua untuk muhasabatun nafsi. Banyak-banyak introspeksi diri sebelum terlambat. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Bahkan disebutkan oleh Maimun ibnu Mihran rahimahullahu ta'ala. Kata Maimun ibnu Mihran, la yakunul abdu taqiyan. Seorang hamba tidak akan pernah mencapai level ketakwaan. Ya, bayangan kita kan untuk jadi orang bertakwa itu jalankan perintah, tinggalkan larangan, yakini berita. Simpel kan? Ya kan? Malah sebagiannya lagi menganggap orang bertakwa itu yang sholatnya di masjid takwa. Ada yang beranggapan orang yang bertakwa itu yang terlihat khusyuk. Ya, ternyata berdasarkan ayat yang tadi kita baca, Al-Hasyr ayat 18, Maimun ibnu Mihran rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yakunul abdu taqiyan. Seorang hamba tidak akan pernah sampai pada level ketakwaan yang sesungguhnya, hatta yakuna li nafsihi asyadda muhasabatan minasyariki li syarikihi. Sampai dia lebih teliti dalam muhasabah, introspeksi dirinya ketimbang relasi bisnis mengkoreksi teman bisnisnya. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kita kalau berbisnis itu kan selalu ada evaluasi, ya kan? Dicek ini pengeluarannya betul apa enggak, rugi atau enggak, untung atau tidak. Kalau ketelitian kita terhadap bisnis bagus, tapi ketelitian terhadap diri kita terkait kualitas takwa kurang, belum dikatakan hamba yang bertakwa dengan level yang sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya bentuk ketakwaan yang benar dari seorang hamba ketika hamba tersebut
aktif muhasabah. Pertanyaannya, dalam sepekan ini berapa kali kita melakukan introspeksi diri? Dalam sepekan ini berapa kali kita introspeksi diri? Tarik lebih jauh, sebulan ini berapa kali kita duduk menangisi dosa-dosa kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lagi, dalam tahun ini, sejak Ramadan tahun lalu sampai bulan ini, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, berapa kali kita duduk merenungkan, muhasabah, seberapa banyak amal soleh saya, seberapa banyak kesalahan-kesalahan saya, seberapa jauh jarak saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata jawaban dari pertanyaan berapa kali tadi tidak bisa kita jawab karena sangat jarang kita lakukan, itu merupakan teguran bagi kita semua. Kita masih jauh dari level ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Kalau yang lebih sering kita buka itu pembukuan. Ya. Tokonya rugi atau enggak? Usahanya rugi atau enggak? Kerjasama dengan fulan menguntungkan atau tidak? Ini yang setiap hari kita pegang. Tetapi muhasabah terhadap diri kita nyaris tidak pernah dilakukan. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Belum dianggap bertakwa dengan ketakwaan yang sempurna. Lihat bagaimana para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kita kenal sosok Umar ibnul Khattab yang dalam sebuah riwayat beliau sahabat yang namanya tersebut dalam al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk ke dalam surga, masih hidup. Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Umar ibnul Khattab nomor 2 urutannya, disebut langsung oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Umar yang dimaksud ini Umar ibnul Khattab yang hidup di masa Nabi alaihi salatu wassalam, bukan Umar Purwokerto. Ya. Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda dapat jaminan masuk surga langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau orang yang layak, tentu. Beliau termasuk hamba yang bertakwa, jelas, karena tidak mungkin tazkiyah dari Nabi alaihi salatu wassalam meleset atau salah orang. Kalau tazkiyah dari kita manusia biasa meleset, wajar. Tapi kalau tazkiyah dari Nabi alaihi salatu wassalam pasti benar, pasti tepat. Salah satu yang mendapatkan tazkiyah Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Kita buka kitab-kitab sejarah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, kitab yang disusun untuk menuliskan biografi para ulama sejak zaman para sahabat sampai zaman penulis rahimahullahu ta'ala. Siyar A'lam An-Nubala, baca di situ sosok Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Ciri fisik beliau
pada wajah beliau khanifidina azani Allah wa iyyakum ada guratan garis hitam. Nampak jelas pada pipi beliau khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini bukan mata panda. Tahu ya mata panda ya? Kantong mata yang gede, kebanyakan begadang itu biasanya. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Bukan itu. Tapi ada guratan garis tebal yang sangat terlihat pada pipi beliau khanifidina azani Allah wa iyyakum akibat setiap malam menangis takut dengan dosa-dosa yang beliau perbuat. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Itu bahasa lain dari muhasabah. Antum bisa buka semua biografi para sahabat, terkhusus yang mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama pada satu kriteria, selalu melakukan muhasabah. Kalau kita merasa bertakwa tapi enggak pernah muhasabah, khanifidina azani Allah wa iyyakum, waspada, kita salah kaprah memahami ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Muhasabah dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah sebagai amalan paling afdol khususnya di akhir zaman. Saya ulangi lagi. Muhasabah dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala adalah sebagai amalan yang paling afdol khususnya di akhir zaman. Dari muhasabah inilah lahir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut ini satu-satunya yang menghalangi seorang hamba berbuat dosa. Rasa takut kepada Allah itu satu-satunya penghalang seorang hamba melakukan dosa. Bukan sungkan atau segan terhadap ustadz atau gurunya. Kalau takut kepada ustadz, kucing-kucingan. Di depan ustadz nampak baik, di belakang ustadz baru menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau hanya sekedar aktif di majelis ilmu, itu bukan jaminan seorang hamba tidak berani melanggar keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kalau sendirian. Sebab dia tidak melakukan keharaman, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu lahir dari muhasabah. Kenapa rasa takut kita kepada Allah begitu kecil? Tapi rasa takut kepada makhluk begitu besar. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau Allah yang memanggil, kita ogah-ogahan. Padahal hidup kita atas rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Giliran kalau atasan yang memanggil, kalau enggak segera didatangi, kiamat sughra. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau istri yang memanggil, ini kalau enggak segera didatangi, kiamat kubra. Kalau majikannya masih kiamat sughra, kalau istri kiamat kubra. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Giliran Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Kok bisa? Sekecil itu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengherankan
kalau hamba tadi jarang muhasabah, apalagi nggak pernah. Ya, pernah nggak muhasabah, koreksi dirinya, berapa banyak kesalahannya, seberapa dekat dengan surganya Allah? Nggak pernah, Tat. Ya, hidup ya hidup aja. Bangun, aktivitas, makan, kerja, bersama anak istri, kadang-kadang healing, belanja, sampai rumah, tidur lagi. Tidak pernah terbesit untuk muhasabah. Maka bisa dipastikan hamba tersebut rasa takutnya kepada makhluk jauh lebih besar daripada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena rasa takut lahir dari muhasabah. Makin aktif muhasabahnya, makin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali pada ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Redaksi dari ucapan beliau kurang lebih sebagai berikut. Dan ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Hasan Al-Basri, afdalul a'mal, seutama-utama amalan, inda akhiriz zaman, pada akhir zaman, al-wara'u, satu, berhati-hati dari perkara syubhat. Warok, kalau belum tahu hukumnya jangan main-main. Ya, tahan diri. Ini yang paling afdol. Kalau sudah memasuki era akhir zaman, kata Al-Hasan Al-Basri. Yang kedua, watadabburul khati'ah, banyak merenungkan kesalahannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa lainnya, muhasabah. Dua amalan ini dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah sebagai amalan terbaik yang dilakukan seorang hamba saat masuk pada era akhir zaman. Hanifidina azanillahu wa iyyakum. Yang perlu kita cermati, Al-Hasan Al-Basri hidup pada era tabi'in. Al-Hasan Al-Basri hidup pada era tabi'in. Beliau mengingatkan pada masa itu, amalan terbaik yang dilakukan seorang hamba yang akan menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wara', hati-hati dengan perkara syubhat, kemudian tadabburul khati'ah, muhasabah. Hadibidina azaniyallahu wa iyyakum. Sudah beliau tekankan untuk memperbanyak muhasabah di masa tabi'in. Tarik spekulasi. Al-Hasan berbicara di hadapan atba'ut tabi'in misalkan. Muridnya tabi'in. Itu dengan kita jaraknya masih lebih dari 1.300 tahun jaraknya. Zaman itu yang masih masuk dalam kategori zaman keemasan, Al-Hasan sudah mengingatkan banyak-banyak muhasabah. Ini amalan yang menyelamatkan di akhir zaman. Gimana dengan sekarang? Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Maka lebih harus ditingkatkan. Kalau ada yang bertanya, berapa banyak Ustadz kita harus muhasabah? Sebanyak mungkin. Tat, kalau sekali sehari nggak cukup toh, Tat. Ya, sekali sehari Ustaz. Itu kalau sudah bisa dilakukan dan istiqomah sudah hebat. Hadibidina azaniyallahu wa iyyakum. Masalahnya, ya kan?
Tidak usah bicara berapa kali, sebanyak mungkin. Kenapa? Muhasabah ini yang paling menentukan. Khanifidina azani Allah wa iyyakum, rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan bersama-sama hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wal Bazzar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iqtarabatis sa'ah, wahai umatku, kiamat sudah semakin dekat. Iqtarabatis sa'ah, kiamat sudah semakin dekat. Wala yazdadun nas 'ala dunya illa hirsa. Semakin dekat dengan hari kiamat, manusia semakin berambisi terhadap dunia. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khabar dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang keadaan akhir zaman. Makin dekat dengan hari kiamat akan ditandai dengan dua tanda. Tanda yang pertama, ambisi manusia terhadap dunia semakin tak terkendali. Kalau dulu di zaman para sahabat ada air putih dengan kurma, itu sudah dianggap lebih dari cukup untuk hari itu. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau masuk ke dapur lihat ada kurma, ada air putih, beres. Ya, zaman sahabat. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau zaman sekarang masuk ke dapur, yang dilihat cuman air putih sama kurma, pingsan. Ya, harus lebih daripada itu. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini bukan berarti selalu konotasinya negatif loh ya. Cuman ini muqabalah saja. Yang kita ambil poinnya, tanda semakin masa kita mendekat kepada hari kiamat itu ditandai dengan yang pertama, ambisi manusia terhadap dunia semakin tak terkendali. Yang dulu sudah dianggap cukup oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, sekarang sudah enggak dianggap. Ya, harus lebih daripada itu. Betul atau betul? Sangat betul. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bahkan sampai pada tingkatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia meniatkan dunia. Giliran cari dunia, fokus dengan dunia. Saatnya ibadah harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala dinodai dengan dunia. Sudah terjadi atau belum? Ma'asyiral muslimin a'zani Allah wa iyyakum. Kejadian tersebut ini sudah terjadi atau belum ini? Kalau belum terjadi, saya cukupkan sampai di sini daurahnya. Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Ya. Berapa banyak di antara kita, ma'asyiral muslimin a'zani Allah wa iyyakum, dalam ilmunya bukan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi mengharap wajah akhwat. Ya. Yang diharapkan wajah akhwat. Kenapa? Karena tahu di kalangan ahlus sunnati wal jamaah salafiyin, mahar paling afdol yang paling ringan. Ya toh? Mahar paling afdol itu yang paling
ringan. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Berapa banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bukan wajah Allah yang dia harapkan, wajah akhwat. Begitu dapat minggat. Subhanallah, yang dikhabarkan oleh Nabi nyata. Semakin dekat dengan hari kiamat, ambisi manusia terhadap dunia itu makin tak terkendali. Sampai-sampai pada tingkatan yang fokus, yang semestinya fokus dengan ilmu agama, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, sudah mulai memikirkan dunia. Dia belum waktunya memikirkan dunia, masih di bawah tanggungan orang tua, disupport sepenuhnya. Kamu belajar yang baik di pondok, di lembaga pendidikan, tidak usah mikir macam-macam. Ternyata sudah mulai memikirkan sesuatu yang sebelumnya, yang seharusnya belum dia pikirkan. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Sudah mulai melirik. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Ambisi terhadap dunia nyaris tak terkendali. Tanda nomor 2, wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Manusia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis ini, khanifidina azani Allah wa iyyakum. Fenomena yang nyata di depan kita. Rasul mengatakan mensifati manusia di akhir zaman, dan ini menjadi fenomena yang dilakukan oleh manusia secara besar-besaran. Pertanyaannya, kira-kira kita ini masuk dalam kebanyakan manusia tersebut atau yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita ini masuk dalam barisan manusia yang ambisi terhadap dunia semakin tidak terkendali atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam deretan manusia yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala atau termasuk yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul yang demikian, semakin mewajibkan seorang hamba untuk muhasabah. Ya, jadi kebutuhan kita terhadap muhasabah, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, sudah sampai pada level darurat. Muhasabah bukan lagi bersifat mustahab atau pilihan, khanifidina azani Allah wa iyyakum, tapi sampai pada level darurat muhasabah. Kalau enggak sering-sering dicek, enggak sering-sering melakukan muhasabah, dikhawatirkan tanpa kita sadari kita hilang dari peredaran. Masih belum tergerak hati kita. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau dirasa belum tergerak, ndak Ustaz, itu terlalu jauh. Saya orang yang aman dari ambisi dunia. Saya orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kok bisa? Saya tinggal di masjid. Ya, kurang dekat apa saya dengan Allah Subhanahu wa taala? Saya tinggal di masjid. Ya. Saya sholat selalu di shaf terdepan. Bahkan azan tidak akan dikumandangkan kalau tidak ada saya. Oh, dia yang pegang kunci masjid. Saya
40 tahun sholatnya tidak pernah melihat punggung jamaah. Berarti di saf terdepan itu kalau husnudzon. Tapi ternyata kenyataannya masjidnya gak cukup satu saf. Masjidnya ini gak cukup satu saf. Makanya dia gak pernah melihat punggung jamaah. Masbuknya gak penuh satu saf. Lah punggungnya siapa yang mau dia lihat? Khalifidina azani Allahu wa iyyakum. Terus merasa nyantai, Tat. Itu justru tanda manusia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya itu ada fenomena di beberapa tempat. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau dulu seperti yang disampaikan oleh Al-A'mash rahimahullahu taala, 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam. Itu hebat. 40 tahun tidak pernah sholat melihat punggung jamaah. Itu hebat karena dia berada di shaf terdepan. Kalau sekarang belum tentu hebat. Cek dulu Anda sholat di mana. Ya, ternyata sholatnya di sebuah masjid ya, yang ternyata jumlah jamaahnya 3 orang kalau lengkap. Kalau lagi nggak lengkap 1 orang. Dia yang azan, dia yang qomat, dia jadi imam merangkap makmum. Sudah demikian dia juga ketua takmir. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kemana yang lain? Apakah dia tinggal di tempat di mana kaum muslimin minoritas? Tidak. Sakampung Islam kabeh. Toa masjid ditaruh 16 buah. Sekali azan, jangankan azan, dehemnya muazin terdengar sak kampung. Sampai hatam azannya, hatam qomatnya. Suara sholat jahriyah pun itu dikumandangkan keras-keras. Jadi pakai corong luar ini setiap sholat, gak tergerak berangkat. Apakah karena semua kena udzur? Enggak. Malah ada yang duduk manis sambil makan buah di depan rumah. Ngelihat Pak Takmir semangat. Ayo Pak sholat. Ya gampang. La haula wa la quwata illa billah. Itu nyata loh. Nyata. Dan insya Allah yang ini jangan sampai ada di Purwokerto. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, di sebagian wilayah sampai seperti itu. Jadi kampung itu Islam semua. Yang sholat cuma bertiga. Itu kalau lengkap. Kalau yang satunya sudah dinas, ya kan, sudah masuk kantor, sisa 1. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Masih belum tergerak untuk muhasabah. Dengarkan 1 hadis lagi. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari wal Imamu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan saya yakin hadis ini sudah sangat familiar di kalangan kita kaum muslimin. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, Salasatun. Ada 3 perangai. Man kunna fihi kana munafiqan. Kalau 3 perangai ini ada pada diri seorang hamba lengkap, maka dia seorang munafik. Wa in kanat fihi khaslatun, kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Tapi kalau dijumpai 1 perangai, maka dia punya penyakit kemunafikan sampai dia tinggalkan perangai tersebut. Hadis yang berbicara tentang ciri-ciri seorang munafik. Sebagian riwayat 3, sebagian riwayat 4. Ya, disebutkan di situ, idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada ahada, kalau berjanji diingkari.
Wa idza tumina khana. Dikasih amanat, khianat. Thayyib. Sampai di sini riwayatnya terlihat biasa. Dalam riwayat Imam Muslim, kanibidina azani Allah wa iyyakum, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, dan ini yang perlu kita renungkan. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa in shalla wa qama wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa dan menganggap dirinya seorang muslim, tapi kalau 3 tanda ini lengkap pada dirinya, dia seorang munafik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dari hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam membuka pikiran kita semua. Tidak setiap anggapan kita dalam menilai diri kita itu sesuai kenyataan. Saya ulangi lagi. Tidak setiap asumsi pribadi kita tentang diri kita sesuai kenyataan. Di sini Rasul mengingatkan ada 3 sifat. Kalau terkumpul pada diri seorang hamba, dia munafik tulen. Wa in shalla wa shama wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia rajin salat, gemar puasa, bahkan menganggap dirinya seorang muslim. Tapi Nabi mengatakan dia bukan muslim, tapi seorang munafik. Nah, ini semakin memperkuat. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, merasa sudah di atas shiratal mustaqim belum cukup. Aman tat, enggak usah muhasabah. Kenapa? Saya rajin sholat, saya rajin puasa, saya bersama dengan orang-orang yang saleh setiap hari. Bahkan kontak para asatidzah saya punya. Akrab dengan mereka. Jadi aman Ustaz, enggak usah muhasabah. Hati-hati. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Hadis tersebut membuka pikiran kita. Ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum. Belum tentu yang kita anggap sudah benar, kenyataannya demikian. Malah justru itu menjadi jebakan. Ma'asyiral muslimin a'azani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu, seperti yang tadi kita singgung, ma'asyiral muslimin a'azani Allahu wa iyyakum, keadaan kita saat ini sudah pada level darurat muhasabah. Darurat muhasabah. Harus kembali dihidupkan, harus kembali digalakkan, harus kembali disemarakkan budaya muhasabah. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kita cek. Kalau enggak dicek, jangan-jangan kita masuk dalam hadis tadi. Riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Kita cek dari diri kita masing-masing. Kalau enggak sering-sering dicek, jangan-jangan kita masuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menerangkan tanda dekatnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau hal ini sudah disadari, bagaimana caranya muhasabah? Nah, ini perlu dikaji. Nanti sudah sadar, muhasabah. Thayyib, disediakan waktu sepertiga malam terakhir setelah dia sholat witir. Ya, kemudian dia duduk termenung mau muhasabah tapi nggak tahu caranya. Ini harus muhasabah kata Ustadz kemarin. Caranya gimana ya? Lah ini lupa saya tanyakan ini. Akhirnya dia ngelamun sendiri. Piye caranya muhasabah? Kadibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, perlu diketahui ilmunya bagaimana
cara muhasabah yang syar'iyah. Dijelaskan, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, aslul muhasabah, yang terpenting dalam muhasabah, ayyuwazinal abdu, seorang hamba menimbang, baina ni'amillahi indahu, antara nikmat yang Allah berikan, wa baina jinayatihi, dan ditimbang dengan dosa yang dia lakukan. Inti muhasabah, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, seorang hamba menimbang. Apa yang ditimbang? Yang pertama, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah diberikan. Yang kedua, bandingkan dengan pelanggaran dosa yang dia kerjakan. Diberi nikmat harta, dicek, kira-kira harta saya ini sudah mendekatkan diri saya kepada Allah atau justru sebaliknya. Diberi nikmat kesehatan, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dicek. Ya. Lihat berapa banyak pelanggaran, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Diberi nikmat pandangan mata yang sempurna, sehat, berfungsi dengan baik. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Dicek bagaimana dengan pelanggaran yang dia kerjakan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Diberi hati, akal, pikiran, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, dicek hati yang sudah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kira-kira dipakai untuk apa? Sudah diberi hati, dikasih kepikiran, kok dipakainya hasad, dengki terhadap saudaranya, iri melihat saudaranya dapat harta, dapat kenikmatan, dia nggak suka. Ya, coba ditimbang seberapa banyak nikmat Allah yang sudah kita dapatkan dan seberapa banyak pelanggaran yang sudah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Fayabhara lahu tafawut. Kalau hal itu dilakukan, akan nampak jelas perbedaan yang signifikan. Nikmatnya banyak, tapi syukurnya sedikit. Nikmatnya banyak, maksiatnya lebih banyak. Wal'iyadu billah. Setelah dia menimbang, kanifidina azani Allah wa iyyakum, setelah dia merenungkan, setelah dia melihat dengan kacamata syariat, kanifidina azani Allah wa iyyakum, akan nampak perbedaan besar. Ini Allah sudah berikan banyak kebaikannya, banyak kemudahannya, banyak kesempatannya. Lah kok ternyata kita tidak mensyukuri kesempatan tersebut. Semakin nampak, kanifidina azani Allah wa iyyakum, kalau sering muhasabah. Wa ya'lamu, dan seorang hamba saat itu sadar, an laisa illa afwallah wa rahmatahu, yang dia butuhkan hanya ampunan dari Allah dan rahmatnya. Ini muhasabah yang benar. Hadirin azani Allahu wa iyyakum.
Jadi muhasabah yang benar ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama menimbang antara kebaikan Allah dengan dosa yang kita kerjakan. Ya. Kalau yang ditimbang bukan ini, bukan muhasabah namanya. Ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Yang ditimbang berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan seberapa banyak pelanggaran yang kita langgar. Unsur pertama. Unsur yang kedua, setelah ditimbang, hamba menyadari kekurangan dirinya, kelemahan dirinya, ketidakmampuannya dalam mengendalikan hawa nafsu, sehingga dia sadar yang dia butuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang muhasabah, tetapi hasil muhasabahnya justru dia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, muhasabahnya salah. Ya. Setelah sadar muhasabah wajib dilakukan. Pada sepertiga malam terakhir dia berdiri munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seusai salat witir dia kerjakan. Dia timbang-timbang. Dia pelajari ulang keadaan dirinya. Wah, nampaknya saya ini ahlul jannah. Loh, kok bisa? Iya, saya paling rajin taklimnya. Ya. Nikmat yang diberikan saya gunakan dengan baik. Dosa nyaris tidak saya temukan. Wah, ini ajib. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dia cari kesalahannya, dia tidak nemu. Saya itu hamba yang terlalu sempurna. Ya, bagaimana tidak? Saya sosok yang paling pengertian dalam keluarga. Saya sosok yang menjadi panutan umat. Saya adalah sosok yang terdepan dalam mencontohkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hasil muhasabahnya, oh kayaknya dosa saya ini sudah pada hilang semua. Loh kenapa? Saya puasa Arafah. Katanya puasa Arafah itu kan bisa menghapus dosa. Kadibidina azani Allahu wa iyyakum. Puasa Asyura juga dijalankan. Senin Kemis rajin. Kadibidina azani Allahu wa iyyakum. Ditambah lagi sudah berulang kali ketemu bulan Ramadan. Masa puluhan kali Ramadan gak dapat satu saja Lailatul Qadar. Kalau dapat satu Lailatul Qadar berarti punya tabungan amalan sepanjang kurang lebih 80 tahun. Khairun min alfi syahrin. Ya, ini hasil muhasabahnya. Tandanya muhasabahnya salah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, wallahu a'lam. Ini kenapa kok bisa salah muhasabahnya? Padahal dia sering taklim. Jangan-jangan ngantuk ketika taklim. Ya, bisa jadi. Khatibidina azani Allahu wa iyyakum. Karena kalau muhasabahnya betul, hasilnya itu dua. Dia sadar banyak sekali kekurangannya. Dia sadar yang dia butuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tumbuh dari muhasabah ketakwaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau berkata, yang ucapan beliau ini dinukil ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum di dalam kitab Saidul Khatir.
Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mu'minu qawwamun ala nafsihi. Seorang mukmin itu selalu berusaha mengendalikan dirinya. Yuhasibu nafsahu lillah. Seorang mukmin itu selalu muhasabah di hadapan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukmin itu berusaha mengendalikan dirinya. Kemudian dia terus membiasakan aktif muhasabah di hadapan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa innama khaffal hisab yaumal qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Hisab nanti di yaumul qiyamah akan terasa mudah bagi hamba yang aktif muhasabah di dunia. Ini pesan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Hisab kita nanti di yaumul qiyamah itu akan mudah, akan lebih ringan kalau sepanjang hidup kita aktif muhasabah. Maka nasihat untuk diri saya pribadi, kemudian nasihat kepada segenap kaum muslimin dimanapun mereka berada, terkhusus yang saat ini hadir di masjid yang mulia ini, perbanyak muhasabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai diri kita masing-masing dibandingkan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita masuk dalam barisan hamba yang pandai bersyukur atau justru hamba yang lebih banyak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa diambil kemanfaatannya. Insyaallah ta'ala materi lanjutannya akan kita sampaikan ba'da salatiz zuhri biidnillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.